Apalagi ghostwriter itu ada Slamet Raharjo. Waduh. Pas dia datang reading, abis itu aku bilang boleh disimulasikan adegannya, terus dia nanya, sebelum itu saya boleh bertanya dulu, apa makna reading bagimu gitu. Makna reading bagi ampun, udah nggak tahu. Shot ini kan track kan? Tracknya berarti dibawa dari bawah? Betul. Berapa orang? Wah, ingatlah pokoknya momen-momen departemen kamera angkat-angkat barangnya itu. Ini hari-hari awal apa belakang-belakang? Belakangan. Hari terakhir syuting. Ini hari terakhir syuting. Astaga. Karena waktu itu juga kami menghadirkan konsultan gitu. konsultan adat gitu Konsultan adat, untuk oke. apakah boleh Pak Domu berdiri di tengah gitu. Nah, ternyata saat itu obrolan saat itu adalah beda daerah, beda adat. Benedion Raja Google. Oke. Apa kabar Bang Bene? Baik. Mau dipanggilnya sebagai aktor atau sutradara atau apa? Aktor aja. Aktor aja ya. Oke Tor. Sesuai judul, hari ini kita akan sambil Kok banyak ngopi. orang malu ya kayaknya ya? Nggak cuma aku yang malu. Kalau aku dipanggil. Kan emang beneran aktor. Iya. Sesuai judul hari ini kita akan sambil ngopi bedah sinema. Kita akan membedah ngeri-ngeri sedap nantinya. Tapi sebelum itu, gue akan nanya beberapa hal dulu. Cuman sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dan bertanya soal beberapa hal itu, gue pengen main games dulu sama Bang Benny. Wah, games apa nih? Nama gamesnya adalah Would You Rather. Oke, jadi Bang Benny jawab cepet aja. Pilih A atau B, oke? Oke. Siap. Diisi nggak nih? Nggak usah. Nggak usah dijawab aja, nggak usah pakai nggak usah. Enggak. Bukan lagi Paham, ujian. nggak ngerti istilah isi. Apa itu? Kasih duit. Aduh anjir. Istilahnya kalau pakai kami amplop bilang, coklat nggak? Iya, kalau kami bilang kalau lagi mau tebak-tebakan atau bertanding, isi nggak? Enggak. Nggak usah Mas. Main catur Depan gitu kan? kamera nih. Isi nggak gitu? Nanti Oke. ya, pas. Oke lah, nggak pas usah mati diisi. baru. Oke. Oke, pertama. Kerjasama dengan aktor yang aktingnya bagus banget tapi attitude-nya kurang, atau yang attitude-nya bagus banget tapi aktingnya tergolong kurang atau kaku? Attitude dulu. Yang kedua berarti. Jadi lebih suka sama yang aktingnya tergolong kurang atau kaku? Iya, tapi attitude-nya bagus. Tapi attitude-nya bagus. Oke, Jadi oke. bisa diskusi gitu kan. That's nice. Bang Bene soalnya nggak kaku. Aku? Kalau Bang Bene kan udah attitude bagus, aktingnya nggak kaku lagi. Iya, jadi Itu dia. agak-agak top tier lah. Woi, top tier Mas ya, Top bukan tier ya? top tier. Nah, Tier mah capek, tier. Enggak, bahasa Bata top tier. Oh, Membenarkan gitu. diri. Oh iya. Kalau pertama kali dapat skripnya, bukan remake nih ya. Iya. Lebih pilih ngedirect Laskar Pelangi atau Naga Bonar jadi 2? Lebih pilih ngedirect Naga Bonar jadi 2. Kenapa? Karena pemainnya lebih sedikit. Lebih Laskar gampang. Pelangi banyak banget, Iya sumpah. sih. Itu Sumpah group banyak banget shotnya, pemainnya, ya. insert-insertnya, Iya. close-up Iya, ya Allah. lebih. Iya sih. Bener. Oke, sekarang sudah main gamesnya, kita akan ngobrol-ngobrol sama Bang Bene soal penyutradaraannya Bang Bene. Waduh, susah nih kayaknya nih. Sebelum menjadi sutradara dan penulis, Bang Bene kan penulis aja, Iya. ya kan? Berapa lama Bang Bene nulis doang waktu itu? Aku mulai nulis itu 2015. Direct pertama film itu 18 ya? 2019. Oh, 19. Oh, berarti 4 tahunan. Iya. lumayan ya. Oke, ada nggak momen Bang Bene nulisnya apa, tapi hasilnya nggak sesuai di bayangan Bang Bene? Pas yang Bang Bene bukan direct ya? Jadi Bang Bene nulis doang, bayangannya kayak gini, hasilnya gini, nah pas dikasih ke sutradara hasilnya ya gitu. Pasti selalu lah. Karena kan menulis terus yang dibaca itu kan dia bisa mengartikan lain kan. Tidak mungkin detail apa yang aku pikirkan benar-benar ada di pikiran sutradara yang dan aktor juga yang mengeksekusi filmnya, pasti beda gitu. Ada nggak yang bikin lo sampai kecewa banget kayak, aduh harusnya nggak gini gitu? Ada pasti. Dan kalau dibahas ada scene yang bisa bikin aku, malah bagus ya. Ada scene yang bikin aku kayak, kok jadi gini sih gitu. Dan itu memang pasti dirasakan selama ada film gitu. Film pertama kali yang lu tulis apa waktu itu? Warkop DKI Reborn. Setelah Warkop? Ada Warkop DKI Reborn, ada Susana, ada yang tidak ingin aku sebutkan tapi kotanya ada Rafathar. Oke. Ada Oke. Underdogs banyak lah. Oke. Nah, Bang Bene kan tidak kuliah film, bener gak sih? Betul. Nah, ingat gak project mana yang lu belajar
ngedirect paling banyak di situ? Lo setelah ikut project itu kayak, oh ngedirect tuh gini caranya. Akhirnya bisa lo implikasikan di Ghostwriter pun di Ngeri-Ngeri Sedap. Pertama kali ya mendirect series kalau aku. Apa waktu itu? Pertama kali adalah series Cek Toko Sebelah yang season 1. Oh bener. Tapi direkturnya 3, Ko Ernest, Bang Ari dan lu, dan sama aku. lu, ya. Jadi di situ momen pertama kali belajar jadi sutradara. Jadi belajar bagaimana. Sebelumnya sih waktu komedi konsultan sudah ikut PPM gitu, tapi pas jadi sutradara di CTS series itu udah benar-benar ikut. Ingat gak pertama kali jadi sutradara, nervous terbesarnya apa? Dulu pas CTS series, bukan filmnya. Aduh, aku masih ingat itu nervous paling parah itu ketika syuting CTS series dan yang akan didirect adalah Adinia Wirasti. Sampai aku ada misalnya mau ngasih masukan atau kan retake gitu, take 2, tapi yang aku suruh nyampaikan adalah Astrada. Itu nggak berani ke Karena lu nggak berani ngomong. Nggak berani ke set. Gimana sih? Jadi ngomong Astradanya? Astrada gitu. Astaga. Adinia Wirasti. Padahal dia baik loh bang. Iya, cuman kan gila kayak level paling top gitu di Iya aktor sih, Indonesia benar. kan. Sementara Benedion, Iya. ya siapalah dia ini. Tapi akhirnya momen apa yang membuat lu oke, mulai sekarang akhirnya gua bisa menangani ke stresan itu, ke deg-degan itu. Momen apa yang bikin? Momen apa? Mungkin ketika premier Ghostwriter sih. Jadi maksudnya kan deg-degan selama syuting dan segala macam. Tapi begitu premier, aktor-aktor yang bikin deg-degan ini mengucapkan selamat dan bilang bangga gitu. Jadi kayak aku jadi merasa ternyata aku bisa, mampu kok gitu. Jadi apalagi Ghostwriter itu ada yang namanya Selamat Raharjo. Ampun, aku setiap syuting yang ada dia hari itu nggak bisa tidur sumpah. Kayak kalau lihat ini apa namanya call sheet, ya? Aduh ada Selamat Raharjo. Buat teman-teman yang belum tahu, call sheet itu adalah tabel yang dikasih ke kita, ke kru, ke pemain juga sih, untuk ngasih tahu hari itu syutingnya apa aja, dari jam berapa, breaknya jam berapa, selesainya jam berapa estimasinya. Iya. Dan itu lu udah deg-degan dari kemarin ya berarti? Iya, malamnya. Jadi kalau misalnya kan kita untuk besok syuting kan dapatnya malam ini. Hari itu. Nah, setelah baca, aduh ada beliau lagi besok ini. Padahal ada di reading kan? Apa nggak ada reading? Ada. Pas reading lu udah deg-degan dong? Ya di reading kan beliau juga sudah membuat down gitu, karena ketika kan suka bertanya gitu kan, kenapa kalimatnya begini? Kenapa dialognya ini? Ini kenapa dia harus melakukan ini gitu kan? Sebenarnya tahu, cuman kalau karena beliau yang bertanya kayak, kenapa dialognya ini? Assalamualaikum. Langsung pulang. Ampun bang, nggak tahu. Gini, yang di kepalaku reading adalah membaca adegannya, terus mereka akan mensimulasi adegannya kan gitu kan. Nah, pas itu yang aku tahu reading waktu itu. Pas dia datang reading. Nah, habis itu baca dulu kan bareng-bareng, terus habis itu aku bilang, "Boleh disimulasikan adegannya?" Terus dia nanya, "Sebelum itu saya boleh bertanya dulu, apa makna reading bagimu?" gitu. Wah, anjir serius. Iya. Waduh, Makna reading bagi ampun, udah nggak tahu. Pak Slamet. Di kepalaku adalah Pak Slamet, makna reading bagiku adalah membaca. Bukan translatannya Pao katanya. Aduh. Terus akhirnya lu jawab apa, inget gak? Inget gak lu jawab apa waktu itu akhirnya? Ya di kepalaku adalah mencoba memahami adegannya, terus ya kita coba diskusikan gimana adegannya gitu. Oke. Nah masalahnya responnya cuman gitu doang gitu, yang nggak kayak yang mengiyakan, memprotes gitu. Oke. Nah lunya? Bener-bener, aduh panik lah. Panik. Ingat gak pas pertama kali syuting Ngeri-Ngeri Sedap? Iya. Itu kan pertama kali syuting di luar kota, bener gak gue? Pertama kali syuting di luar kota. Yang jauh, maksudnya yang jauh, yang kayak dari kalau di Bekasi itu kan ya luar kota kan dekat. Aku ya.
Aku Sebagai sutradara ya? Sorry. iya pertama kali. Pertama kali Pertama kan? kali. Nah, pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, bener dong? Pasti banyak. Nah, banyak. Banyak. Oh shit. Belum cuaca kan? Iya juga. Lu cerita aja deh, gue nggak usah nanya lagi. Apa? Capek bayangin baru ya, begitu aja takut gue ya. Takut ya. Habis ini mau nge-direct dia lagi. Oh, nyesel kayak gue yain waktu itu. Shit. Bercanda. Apa namanya? Pas itu kan berarti ada kekeosan, bener dong? Maksudnya kayak, wah anjir ini jadinya harus alat yang biasanya gue bawa dari misalnya Jakarta Selatan Iya. ke set, naik mobil selesai, Iya. ini gue harus bawa naik ke Bukit Danau, pasti dibawa pribadi dong, nggak mungkin pakai mobil kan itu? Ada scene yang harus diangkat bersama, ada yang memang masih terakses mobil. Nah, saat syuting pun pasti ada chaos-chaos ya karena wah ternyata cuacanya, apalagi di Indonesia kan Iya. cuaca suka misalnya take 1 cahayanya terang banget, Iya. take 2 ketutup Iya. benci banget kalau udah kayak gitu-gitu. Nah, gimana caranya Bang Bene menyiasati hal tersebut? Maksudnya pasti lo ada stres, pasti lo ada emosi. Belum lagi misalnya gue udah bilang dari semalam atau dari PPM 3 atau dari final PPM kalau setnya warnanya ini, bentukannya kayak gini. Pas lu dateng kok bentukannya gini gitu. Lu kan pasti mau marah. Ada momen-momen lu mau marah nggak? Pas lagi ngeri-ngeri sedap. Mau marah ya, bukan airnya meledak. Kayaknya aku itu tuh selalu berpikiran bahwa hadapi aja masalahnya apapun itu dengan tenang gitu. Jadi supaya nemu solusinya gitu. Jadi hampir jarang kali aku marah di set gitu. Dan kebetulan mungkin nggak tahu ya kenapa ya sejauh ini rekan-rekan satu tim di syutingan itu udah tahu apa yang aku pengen. Mereka ketika PPM juga sudah menjelaskan hasil breakdown dari apa yang aku inginkan. Itu. Jadi ketika datang ke lokasi jarang sekali yang tidak sesuai diskusi gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak cuaca, let's say tiba-tiba Iya. hujan atau apa, itu kan pasti ada rasa, aduh waktu nih. Waktu Iya. kita udah nggak ada lagi sebenarnya. Gimana caranya Bang Benny menenangkan diri sendiri supaya Bang Benny-nya nggak stres gitu misalnya? Ya paling misalnya nanti akan ngobrol dulu begitu hujan, biasanya akan panggil Astrada kan. Astrada, terus kita langsung diskusi apa opsi yang mungkin gitu. Jadi selalu di kepala itu cari solusi gitu. Apapun masalahnya cari solusi. Misalnya soal schedule ya panggil Astrada gitu. Benar. Misalnya soal gambar ya Pak, ngobrol dengan DOP gitu. Iya. Apapun itu di kepala selalu solusi gitu. Gue nanya gini tuh gara-gara ini topik yang menarik menurut gue karena kemarin gue ngobrol sama Mas Dimas DOP gue. Mas Dimas tuh sempet bahas lah soal cara mencari solusi dengan tenang gitu. Karena kemarin ada beberapa hal di Tinggal Meninggal yang wah ternyata berubah setnya. Ternyata kita bukan setnya berubah, kayak lokasinya nggak bisa jadi dipakai. Kayak tempat umum. Gua syuting jam 6 pagi harus sampai di set. Jam 5 pagi gue di chat sama Astrada gue, si Eja. Astaga. Pak, lihat deh, tiba-tiba dikasih foto lokasi itu dipasangin kayak pembatas-pembatas gitu. Jadi lagi ada galian tiba-tiba. Astaga. Hari H. Jadi intinya orang lokasi udah ngomong kita bakal syuting, udah minta izin, udah urus administrasi dan segala macam lah. Tapi ya tahu sendirilah ya kalau misalnya menggunakan fasilitas umum dengan administrasi dan segala macam kan pasti ada aja tuh orang-orang yang kayak aduh gue lupa lagi ngasih tahu kalau jadinya ada galian atau apa gitu. Maksud gue ada galian itu nggak apa-apa, cuman lu kasih tahu dari jauh-jauh hari. Kan nggak mungkin dong H-1 besok ngegali kan enggak. Pasti lu dari sebulan sebelum atau bahkan seminggu sebelum kayak kita kan ada galian pindah dari sini sampai sini ya gitu. Atau ada musuhmu pas SMA kerja di PLN. Mau syuting di sana, Kristo. Ayo kita gali di sana gitu. Bisa juga. Ayo syuting kau gitu ya. Enggak, cuman Mas Dimas tuh bilang kayak gimana ya cara nge-bridging-nya? Enggak, dia intinya ngomong, oh ternyata gue cukup tenang
sebagai sutradara Iya. untuk menyiasati itu. Iya. Gue ngomong itu tadi karena lebih ke geli anjing, narsis banget. Cuman gue tuh pengen tahu Kau gara-gara tenang kayak orangnya. gue sih kayak sutradara yang udah senior-senior gitu lah. Iya. Tenangan kau apa tenangan aku? Saling menenangkan ya. Tenang yang tak kunjung. Enggak, lebih ke Bermutu banget ya. Gue pengen tahu gimana caranya kalau Bang Bene menyiasati itu. Karena jujur kalau gue di kepala gue tuh rasanya mau meledak, Bang. Gue tuh kayak anjir ini gimana tapi gue tuh nggak marah karena menurut gue marah pun yang ada jadi bikin suasana jadi jelek. Iya. Syuting jadi nggak akan keluar apa-apa juga. Iya. Walaupun memang kata Mas Dimas ada tuh sutradara yang gini jadinya meledak marah-marah banting apalah gitu tuh ada yang kayak gitu. Nah, gue tuh dibayangin gue kalau gue marah pun nggak akan terselesaikan kan sebenarnya. Nah, tapi what was going through your head itu yang gue penasaran. Apa yang terjadi di kepala lo sampai akhirnya yaudah gue cari solusi. Apakah tetap ada wah gitunya tuh tetap ada? Pokoknya selama syuting berpikir akulah kapten tim ini gitu. Jadi kalau kaptennya marah ya semua tim akan marah gitu kan, akan chaos gitu kan. Jadi maksudnya kalaupun perlu marah, aku nyuruh Astrada, kau marahin dong itu gitu. Jadi jangan aku yang marah gitu. Kecuali lu ada momen kayak lu marahin dong itu gitu iya, ada. Oh gitu. Jadi kayak misalnya di series tuh sering tuh aku misalnya panggil Astrada marahin dong itu kayaknya Berisik gitu. berisik atau tim location yang tidak bisa menghandle motor yang ngeganggu gitu lewat mulu gitu, kayaknya itu sengaja tuh, tapi dimarahin deh tuh tim lokasinya nih, kayaknya mereka nggak komunikasi deh, kok nggak kehandle dari tadi gitu. Maksudnya ya perlu memang dimarahi, tapi kan ngapain kapten yang turun gitu. Ya kan nanti daripada semuanya jadi satu tim mikir wah kapten marah ayo ikut marah gitu kan, semuanya menyerang lokasi gitu kan. Jadi lu memang kalau lagi syuting nggak dipanggilnya sutradara tapi dipanggilnya kapten. Siap kapten. Kapten nanya kapten. Sini nih gitulah bagaimana intinya. ten? Jadi kebetulan juga aku nggak tahu ya. Menurutku sih, nggak tahu menurut orang lain. Aku bukan pemarah gitu. Iya. Jadi tapi kayak iya sih, gue juga kenal lu selama ini bukan orang yang emosian marah lah. Jadi kayaknya memang juga nggak cocok marah-marah gitu. Tapi gue juga deh kayaknya itu deh. Mas Dimas bilang, lu cukup tenang sih sebenarnya dalam hati gue. Kayaknya gue kalau marah orang ketawa. Iya kan? Loh, kocak. Ayo marah lagi. Masih gitu. Iya, kalau aku lebih ke aku wong Jogja kan. Wong Jogja, Wong Jogja. Walah. Sabaran orang. Aku neng Sleman. Neng Sleman. Geng. Podo. Lanjut ya? Lanjut, monggo. Bang Benny kalau bisa syuting ulang, ini kan pasti ada berarti momen-momen kayak, aduh adegannya jadinya nggak keambil atau kayak, wah jadi harus buru-buru deh gitu. Apalagi ini film manapun ya, boleh Ngeri Sedap ataupun Ghostwriter, apalagi mungkin Ghostwriter film pertama. Gitu. Iya. Kalau bisa syuting ulang, ada nggak adegan yang Bang Benny merasa ini harusnya bisa diambil lebih bagus, atau bisa diambil dengan waktu? Kalau misalnya gue dikasih waktu lebih aja, gue kayak secara kreatif akan gue tambahin treatmentnya. Ingat, dan kalau ada, yang mana boleh tahu nggak? Ya, walaupun banyak yang memuji, tapi banyak juga yang masih merasa long shot di Ngeri Sedap itu masih belum maksimal. Oh gitu? Jadi dan aku pun menonton juga merasa, wah ini memang ada beberapa part yang kayak kurang ya memang bagian ini gitu. Jadi kayak gitu. sering kayak merasa Ingat berapa take gak itu? take kalau nggak salah 12 apa 14. Wow. Tapi yang selesai 3. Oh. Jadi kan itu karena long shot begitu salah cut kan. Jadi ada 12 take tapi yang benar-benar selesai kalau nggak salah 3 take. Menurut Bang Benny, untuk lu tipe yang suka men-self criticize gak? Sering. Nah, lu kan ngelihat hasilnya tuh kayak lu nge-self criticize. Iya. Apa yang lu self criticize dari adegan itu? Ketika bagian part ketiga anaknya membela diri menjawab argumen ke bapaknya. Nah, rasanya kayak blockingannya itu tuh sangat-sangat teatrikal gitu. Ngerasanya nggak organik gitu. I see. Ya jadi kayak aduh bagian ini ya gitu. Iya, kayak kurang tipis gitu. Iya. Tapi menurut gua blockingannya dengan blockingan seperti itu tuh adegannya tetap kaya sih. Karena menurut gua performance dari aktor-aktornya juga bagus. Jadinya blockingannya tuh tertutupi dari performance mereka. Iya. Terutama Bang Boris
Bang Jegel dan Lolok. dan Lolok sama Kak Gita juga. Iya. Karena mereka berempat, gue tuh nggak expect adegan drama Iya. gitu. Nah ini pertanyaan berikut gue. Sorry, ini gue kayaknya lepas deh. Apa Audio. enggak? Aman, Bannya. soalnya agak gitu. Oke. Nah ini pertanyaan gue. Kan Bang Jegel, Bang Boris, Lolo itu kan stand up comedian lah Iya. bisa dibilang. Dan mereka awalnya bergeraknya bukan dari aktor, awalnya Iya. dari stand up. Gimana caranya lu membawa mereka ke adegan drama? Ke tempat yang mereka tuh tidak senyaman itu membawakannya. Kalau komedi pasti Bang Jegel, Iya, Bang iya. Boris udah biasa lah mesti ngebawainnya gitu. Ya bukannya gue bilang gampang ya, susah juga. Cuman kan pasti membawa ke adegan drama tuh jadi lebih susah. Iya. Tapi kan itu tugas lu sebagai kapten Betul, tadi kan untuk kapten. membuat mereka bisa, oke gue bawa adegannya serius nih gitu. Itu tuh gimana? Dari awal udah aku bilang ketika menulis skenarionya, ketika proyeknya akan jalan udah bilang, kalian mau jadi aktor nggak gitu. Jadi selama ini kan Cium kakiku gitu. Enggak. kaki kiri aja, kaki kanan udah nggak usah. Oh, udah nggak usah karena cantengan kan. Iya. Bau, jangan. Jadi udah aku bilang ke mereka dan dari awal mereka sudah tahu apa yang dibutuhkan di film ini. Jadi dari awal mindsetnya sudah jadi dan dari reading, dari latihan, dari segala macam itu sampai syuting mereka udah tahu oke, di sini pengennya itu naik kelas gitu, pengen jadi aktor gitu. Ada treatment khusus nggak bang? Karena menurut gue ya pas gue ngeliat Bang Jegel tuh nggak kayak Bang Jegel banget. Kayak Bang Jegel tuh tetap ada Bang Jegelnya. Iya. Tapi dia tuh gue tiba-tiba ngeliat dia kayak seorang anak bontotnya tuh berasa banget gitu. Ya, Kayak dari treatment gerakan apa gitu gue nggak tahu ya. Mungkin di Ngeri-Ngeri Sedap aku yang sangat nggak tahu ini kan perdebatan ya, tapi aku di Ngeri-Ngeri Sedap sangat detail terhadap gestur aktor gitu. Oh gitu? Iya. Misal ketika Jegel, aku mau nonton film-film dia kan, terus aku berpikir, oke, Jegel seperti apa yang ada di kepalaku. Nah itu akhirnya aku jelasin ke dia. Jadi saat reading atau saat kita simulasi adegan, udah aku bilang gerakan tangannya jangan setinggi itu gitu. Oh gitu? Iya sampai sedetail Sedetail itu? Iya, oke. Terus kalau ngomong nadamu di sini, boleh nggak setiap ngomong nadamu di sini gitu. Jadi ya? Iya benar-benar sedetail itu untuk Iya. untuk 4 orang anak ini gitu. Oke. Tapi gimana caranya akhirnya lu membuat mereka nyaman dengan hal itu? Karena kalau mereka nggak nyaman, pasti saat acting kelihatan mikir kan? Iya. Nadanya segini, oh iya. Bang, gitu kan jadinya. Ya karena mereka sudah aku tanya dari awal, mau nggak jadi aktor gitu. Ya tapi kan kalau mau belum tentu bisa. Ya kalau itu Lu push the limit atau enggak, memang bisa aja ternyata? karena mereka kayaknya senang mencoba, jadi kayaknya mereka setiap dibilang tuh langsung gampang nempel di kepalanya gitu. That's Jadi nice. nggak ternyata ketika dilakukan nggak perlu bilang berkali-kali gitu. Jadi proses reading Bang Bene itu jauh lebih serius dibanding kita latihan tempo. Jadi lebih bener-bener kayak, oke kita bayangin beneran actingnya nih begini gitu. Iya, tapi ternyata aku melakukan itu hanya di awal-awal aja. Begitu sudah aku sampaikan, akhirnya masuk mungkin di kepalanya, dan next ketika reading pasti sudah otomatis mereka jadi Sahat, jadi Domu, jadi Gabe, jadi Sarma gitu. Iya. Tahan dulu sebentar Bang Bene. Jangan lanjut dulu. Karena gue pengen kasih lihat teaser Tinggal Meninggal. Boleh dong, bentar aja nih. 1 menitan lah, boleh lah nunggu ya. Bentar ya. Yuk, nonton yuk. Ini seriusan? Percaya sama gua, kalau mama yang meninggal berikutnya pasti berhasil. Gue takut ketahuan dah. Makanya doa biar berhasil. Dulu kita berdua biar mau papa nggak berantem, ujung-ujungnya cerai. Abis cerai masih berantem nggak? Ya enggak sih. Nah ya udah. Gue takut asli dah. Lu cuma samat dah. Narkoba lu ya? Gema, ini kan terlalu ekstrim ya. Gema. Lu bayangin, mama meninggal.
Karena kasihan anak-anak kantor jadi nemenin lu. Terus mereka jadi teman lu. Terus mau gak sih punya teman? Gua punya teman. Mana? Tuh. Wah, narkoba beneran lu ya? Punya teman imajinasi. Goblok. Ini apa? Teaser film kita. Dih, cerita hidup lu dibikin film. Menarik lu. Itu dia, kalau lu skip kita nggak temenan lagi. Oke, Bang Bene. Pas syuting, yang gue denger juga ya, Bang Boris tuh sakit Iya. pas adegan yang rame itu. Iya. Nah, itu kan secara energi pasti turun. Iya. Gimana caranya Bang Bene sebagai sutradara menenangkan supaya, bukan menenangkan ya, membawa adegannya supaya dia bisa maksimal dan the rest of the cast nggak ikut-ikutan lemes. Karena biasanya kalau satu lemes, kadang tuh ke bawah yang lain jadi, oh dia biasanya yang apalagi dia biasanya yang bercanda gitu. Tiba-tiba dia nggak bercanda, dia diem. Karena gue berasa tuh pas kemarin syuting gue tinggal meninggal, Oke. ada momen gue lagi capek banget kepalanya. Karena gue, aduh waktunya tuh jadi mundur banget, gimana. Gue diem, tiba-tiba satu orangan jadi gitu. Jadi diem, jadi gitu. Iya, iya. Enggak sih, aku sih sama, maksudnya kita kan sama-sama laki-laki, terus Batak langsung to the point aja, nanya. Sakit kau? Boris sakit kau? Sakit. Kalau udah nggak kuat bilang aja enggak ya. Gitu. Maksudnya sampaikan aja. Kalau enggak mau butuh istirahat enggak gitu. Kalau dia bilang masih bisa. Mencium gitu nggak? Mencium, iya. Iya. Mwah, gitu. Enggak mau dia. Oh nggak mau dicium? Lolo yang mau dia. Aduh anjir, ngebayanginnya kayak, oh iya ya gitu. Jadi udah biasa untuk ngomong gitu. Jadi ketika ku bilang masih bisa, dia jawab masih bisa, masih. Tapi ketika dia bilang, Ben aku udah nggak kuat, ya udah bawa pulang bahkan ada momen dia dibilang udah nggak kuat, akhirnya ke rumah sakit gitu kan. Jadi udah terbiasa. Di Danau Toba, dekat Danau Toba situ rumah sakit. Iya. Tapi kita udah terbiasa juga, mungkin karena udah berteman lama kali ya. Jadi udah terbiasa bahwa setelah cut ya bercanda gitu. Jadi mungkin itu juga bikin, karena kan hati yang gembira adalah obat kan. Quotes of the day. Hati yang gembira. Kristen adalah banget ya. obat. Kristen banget. Nah gitu. Jadi kalau kita gembira, vibes-nya ketawa-ketawa, dia sih jadi berenergi juga. Ya. Oke. Bang Bene ada ini nggak? Sebelum ke sana, gue pengen pertanyaan ini yang gue tanya ke semua sutradara yang diundang sini. Kalau lu framing, tangan lu kayak gimana? Kalau Mas Riri, misalnya Mas Riri tuh gini. Aco Tenri begini. Kalau Bang Aco, dibilang dia nggak sadar. Tapi kalau dari foto-foto BTS, Bang Aco ternyata suka kayak gini. Kalau Bang Bene gimana? Kalau aku framing, lebih Kayak lagi ngebayangin gitu. Oh, kalau pakai handphone gitu enggak, bukan ya? Ya ada juga sih yang pakai handphone Aku lebih terus. suka pakai handphone. Oh, tapi kalau misalnya lagi mikir, misalnya lagi ke lokasi gitu, reki gitu kan, lihat gini, gitu ada gitu-gitunya nggak? Jujur untuk kemampuan visual aku nggak sekuat itu. Jadi misalnya kalau ke lokasi, apa yang dibayangin dong? Kubayangin adegannya, terus disimulasikan di adegannya, terus ngobrol sama DOP. Disimulasikan sama kru-kru yang datang? Iya, ngobrol sama DOP. Nah nanti idenya DOP akan memantik ide. Oh, jadi disimulasikan dulu, baru shotnya dari mana lo yang pikirin dong sama gua iya, gitu. Terus nanti DOP-nya bilang, kalau gini gimana? Nanti itu jadi kayak, iya menarik nih. Tapi kayaknya ini dibikin gini lebih bagus kayaknya gitu. Jadi kayak akhirnya, karena kalau disuruh bener-bener mikir dari nol, aduh berat kayaknya. Berarti shot yang si Lolo ngeliat ke kamera bilang tipis lensa itu Iya. yang dia ngomong, baik saudara-saudara, kita lanjutkan, kita berikan ke siapa? Bang Jegel karakternya? Sahat. Kita berikan ke Sahat. Silakan Sahat, terus kamera ke sana. Nah, itu dari lu atau dari DOP? Itu lupa. PU. Kayaknya itu Driver. kayaknya itu dari Danau Toba deh. Enggak. Kayaknya itu DOP deh. Oh, DOP. DOP. Kayaknya DOP deh. Berarti kayak di agak lain yang kamera YouTube
Terus kameranya naik ke atas. Iya. Nah itu dari Bang Haji kan, Pak Haji Arfian setahu gue dikasih tahu Iya. sama Bang Aco. Iya. Gitu. Bang Benny ada ini nggak? Dreamcast atau Dream Crew yang belum kesampaian yang pengen gue kayak pengen ngedirect ini deh gitu. Cast. Enggak aktor. Enggak sih. Aku pengen sih ngedirect diriku sendiri. Dia udah gini-gini. Udah begini. Yang pengen didirect diri sendiri. Aktor Enggak sih. Enggak, karena entah kenapa aku orang yang gak gampang ngefans. Oh. Maksudnya gimana ya? Maksudnya bukan gak gampang ngefans ya. Tom Cruise lewat misalnya. Nggak terbiasa. Gitu. Gitu nggak? Nggak terbiasa. Mungkin karena pelupa kali ya. Paham nggak? Oh, jadi kayak ngeliat aktor kayak kenal siapa ya? Enggak, jadi misalnya di film bagus. Udah bener-bener suka aku sama filmnya. Iya. Pulang dari bioskop, aku lupa nama karakternya, siapa pemainnya, segala macam. Jadi nggak terbiasa untuk ngefans gitu. Karena gue nggak inget juga lu main film apa gitu. Gitu. Cuman kalau ditanya actingnya bagus, oh bagus gitu. Tapi kayak di film apa yang acting saya bagus banget, Mas? siapa kau? Iya, misalnya Aduh, nih, apa aja Reza filmmu Radian. ya? Aduh, apa aja filmmu ya? Ya itulah bagus lah Iya. itu. Yang di iklan beca itu bagus kan? Bagus gitu. Iya. Gitu, karena kan kayaknya karena itu deh. Kalau kru ada nggak yang kayak gue pengen sama DOP ini atau pengen sama art ini? Enggak. Nggak juga. Enggak. Komposer nggak ada. Enggak. Jadi kayak misalnya karena kan kru itu juga bisa dibilang takdirnya kan. Karena kan misalnya kita ada proyek akan jalan. Terus timelinenya produksi Januari sampai Maret gitu. Terus si PH sudah menentukan oke jalan ya gitu. Tapi kan tidak bisa misalnya DOP atau design production segala macam art sound yang kita pengen benar-benar kosong di waktu itu kan. Iya. Jadi ya udah takdirnya siapa yang bisa bersama kita waktu itu kan, dan dari pilihan-pilihan yang ada mana yang menurut kita paling cocok gitu. Jadi udah Walang-walang lah ya. Iya. Iya. Yang penting niatnya, yang penting kita ketemu, ternyata visinya sama, attitude-nya sama, Baru karakternya sama, mau sama-sama diskusi berkembang, ya udah pasti jalan. Oke. Bang Benny ada nggak pas syuting Ngeri-Ngeri Sedap yang pas nulis sama hasilnya berbeda banget, tapi not necessarily in the bad way ya, bisa jadi beda banget tapi bagus malah jadinya. Kayaknya ketika Pak Domu mengeluh ke mamanya, ke nenek oke. yang di rumah itu, yang di akhir film, Iya. di kepalaku itu adalah sebuah scene yang untuk menyadarkan Pak Domu gitu. Tapi ketika menonton kadang-kadang aku juga ternasehati sendiri gitu. Jadi kayak kalau misalnya lagi Lu nggak sadar lu nulis buat lu pas pas dibawakan kayak anjir kok jadi kayak apa nasihat buat gue pribadi, padahal yang nulis gue loh gitu. Iya gitu. Jadi kayak maksudnya ketika menulis gitu kan berpikir supaya adegannya bagus gitu kan. Tapi ternyata aku lagi menasihati diriku sendiri. Tapi kadang gitu. memang skrip yang jujur dari hati tuh bukan skrip yang permintaan ya, tapi skrip yang memang dari keresahan pribadi tuh suka kadang-kadang ada hal yang kayak ini tuh refleksi diri ya gitu. Iya. Gue banyak banget lagi kayak gitu-gitu kemarin tuh pas tinggal Bang. Iya. Banyak banget ya pas adegan. Anjir. Gua gitu Gimana nanti pas nonton ya? Itu. Gue pas nonton kayak oh iya ya gitu. Aku juga banyak banget di Ngeri-Ngeri Sedap. Oh gitu? Iya. Ingat gak ada adegan lain yang buat lu kayak itu jadi dalam tanda kutip tamparan buat lu gitu? Bukan tamparan ya, bisa jadi kayak cuman realizing, ini kayaknya agak kayak gue mirroring ke apa yang gue tulis ya gitu. Aduh banyak banget ya. Banyak banget gitu. Oke. Jadi Mungkin kalau next ya. iya Oke. banyak banget sumpah. Oke, berikutnya setelah filmnya tayang, Iya. ada nggak penonton yang cerita ke Bang Bene dampak film Ngeri-Ngeri Sedap ke mereka yang Bang Bene ingat? Wah, yang paling banyak adalah banyak yang pulang kampung. Oh ya? Iya. Jadi pulang kampung Jadi gara-gara pulang nonton. kampung. Jadi setelah sekian banyak yang nge-DM gitu, setelah sekian tahun dia tidak mau pulang karena nggak mau jumpa bapaknya, nggak mau jumpa mamanya, karena gara-gara Ngeri Sedap.
Jadi pulang. Disuruh dulu sih nonton orang tuanya. Baru habis itu udah nonton baru pulang gitu. Iya. Tapi ada juga yang benar-benar akhirnya mau pulang. Wah, keren. Oh wow, dampak sebuah kesenian. Keren. Aku juga bahkan akhirnya mau pulang. Setelah nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap. Anjir, keren juga. Oke. Bang Bene, kita masuk ke sesi bedah sinema. Oh, Jadi apa bedah ini? sinema ini adalah kita akan nonton sebuah adegan Waduh. dari film Ngeri-Ngeri Sedap. Ah. Lalu nanti aku akan minta Bang Bene untuk bedah adegan tersebut. Oke, bedah. Ya, kita tonton ya. Ya. Oke. Gue mau bahas scene yang sebentar. Kita lihat lagi bentar. Oke. Monggo nih Bang Bene kalau mau coret-coret. Oke, jadi di adegan ini gue melihat adanya, sorry boleh pinjam bentar nggak? Jadi ini kayak semua senternya tuh diarahkan ke Pak siapa nih? Pak Domu. Pak Domu kan ke sini. Iya. Ya kan, ini juga Iya. dari sini tariknya ke sini. Iya. Nah, di atas pun juga begini. Nah, secara anatomy of a scene, apakah ini disengaja? Ah. Dan kalaupun disengaja, bagaimana proses diskusinya dengan DOP waktu itu? Iya, disengaja. Oke. Jadi bahkan ini pun masih jadi perdebatan adat. Oke. Niatnya adalah memberitahu penonton bahwa center dari scene ini, pusat dari adegan ini yang membuat akhirnya mereka hadir di situ ya idenya dari Pak Domu gitu. Ya. Secara adat pun Pak Domu yang menjadi pemimpin keluarga ini. Ya. Walaupun secara pengetahuan umum harusnya adalah yang menjadi, kan ini namanya pesta sulang-sulang Pak Hopu. Ya. Di kepala banyak orang harusnya yang menjadi punya pesta adalah Pak Domu dan Mak Domu. Ya. Tapi karena kebutuhan story, kebutuhan cerita, akhirnya aku membuat yang punya utang adat adalah Opung Domu. Cuman ketika Opung Domu yang punya adat, utang adat, Opung Domu laki-laki, kan aku bikin sudah meninggal. Opung Domu laki-laki. Iya. Kan ini Pak Domu. Pak Domu, Opung Domu. Opung Domu itu bapaknya dia. Oh. Bapaknya Pak Domu ini sudah dibikin itu sudah namanya meninggal. Opung Domu. Oke, iya. baik. Ya, oke. Jadi akhirnya dia punya tanggung jawab menjadi pemimpin keluarga, karena kalau bapak kita meninggal, anak pertama adalah pemimpin. Oke. Itulah kenapa akhirnya dia di center of adegan. Oke. Nah, barisan yang pemilik acara dan barisan tamu yang datang itu 2 baris. Tapi aku pengen jadi center Pak Domunya kan. Akhirnya diskusi, karena waktu itu juga kami menghadirkan ketua adat, gitu. konsultan adat gitu, Konsultan adat, untuk oke. apakah boleh Pak Domu berdiri di tengah gitu. Nah, ternyata saat itu obrolan saat itu adalah beda daerah beda adat. Jadi udah akhirnya. Untung sutradaranya lu. Iya, akhirnya. Coba kalau gua nggak tahu. Skip scene-nya Sumpah. omit scene-nya Untuk omit. menentukan blockingan ini itu sejam ada kok nggak salah. Serius? Berdiskusi ya. Oh, astaga. Sampai akhirnya aku bilang, ya udah kalau nanti dimarahin biar sutradaranya aja dimarahin. Saya ingin Pak Domunya di tengah gitu. Oh. Gitu. Jadi supaya penonton tahu dan menangkap apa inti adegan yang pengen ditunjukkan di awal ini gitu, bahwa akhirnya pesta ini jadi berjalan semuanya itu tuh dari Pak Domu, bahkan Pak Domu yang membiayai. Tapi sebenarnya secara adat tergantung daerahnya balik lagi. Harusnya ada beberapa adat yang harusnya jangan dia ngebiayai bahkan gitu. Kalau ngebiayai mungkin nggak masalah, tapi harusnya yang berdiri di situ adalah Opung Domu karena dia yang punya acara gitu. Okay. Tapi karena Batak patrilineal, menurutku Pak Domu boleh gitu, karena biasanya laki-laki yang tertua yang mewakili keluarga gitu. Oke.
Gitu. Jadi ada obrolan itu lah panjang. Tapi memang dikonsepkan ini memang sudah dipikirkan. Menarik. Oke. Kenapa? Iya, 10 menit lagi, Fon. Tenang, benar. Ini udah kelar udah. Dikit lagi, Fon. Ampun. Oke. Kita nonton adegan berikutnya. Wah. Lucu banget. Mak bapak berantem. Gemes. Set kayak tadi, Iya. yang kayak dari luar mobil itu berarti ditempel. Set. Kameranya ditempel ke Iya, kap mobil. betul. Ke kap apa? Ke pintu mobil. Iya, ya? ke pintu mobil. Betul. Nah, kayak gini nih, Bang. Hmm. Ini berarti bawa alat-alat syutingnya ke atas digotong. Iya, digotong. Yang ini kayak gini-gini. Iya. Tapi kita sudah tahu bahwa itu akan pekerjaan yang berat sehingga udah diminta tolong beberapa warga sekitar untuk bantuin. bantu. Jadi dibayarin. Oh. Tapi kalian bantu angkatin barangnya. Sebagai gantinya mereka boleh bawa pulang lensanya, Enggak tripodnya. sih. Oh enggak. Olahraganya boleh. Oh, Lensa olahraga. Lensa. Kaget. Arahnya ke sana. Jadi gitu bahwa Ini juga nih. Berarti di sini udah bukan pakai mobil, bawanya udah ngangkut. oh ininya kameranya. Iya. Ini kayaknya fix cam deh. Apa fix cam ini Oh. coba play. Iya kan? Nah, yang next scene-nya yang ada pakai track. Iya, yang mereka ngobrol Iya, kan. kalau ini pakai tripod aja. Nah, ini wallpaper Windows nih. Iya. Nah, ini berarti beli atau memang take? Oh, udah take Enggak, udah nge-take ya? dong. Oh iya. Nah, ini bagus banget ini shot ini nih. Gue suka banget. Kayak pemandangannya indah, keluarganya enggak. Iya. Adalah niat itu. Iya, memang arahnya ke sana. Iya. Nah, ini shot ini itu track. Ini kan track. Track. Kan? Tracknya berarti dibawa dari bawah. Betul. Berapa orang? Wah, Ingat nggak? ingatlah pokoknya momen-momen ketika departemen kamera angkat-angkat barangnya itu. Ini hari-hari awal apa belakang-belakang? Belakangan. Hari terakhir syuting. Ini hari Iya. terakhir syuting. Astaga. Gila banget. Iya. Ini syuting berapa lama waktu? Karena gini kan, matahari pasti bergeser terus. Iya. Apalagi di Indonesia. Betul. Indonesia kan matahari tuh kalau Iya. siang tuh top kan. Kalau Iya. ini syutingnya ingat jam berapa nggak? Pagi atau? Wah, sedih banget pokoknya hari ini. Karena ini udah last day kan. Hari sebelumnya kami rap jam 4 pagi. Aduh. Jam 4 pagi, jam 5 pagi apa jam 6 pagi sudah berangkat ke areal sini. Nyampe sana jam 7, sudah kerjaanku selama jam 7 sampai jam 8 ngedatangin semua kru minta maaf. Terus akhirnya mereka bilang, iya nggak apa-apa, ini hari terakhir kita, yuk kerjain dengan semangat. Hebat ya tapi mereka ya. Akhirnya jam 11 sampai jam setengah 11 mulai nyampe barang semua. Baru disusun mulai take itu kok nggak salah jam 1 sampai jam 2. Oh, jam 1-2 siang? Iya. Wow. Benar-benar capek banget. Oke, Bang Bene. Di adegan ini ada hal yang menarik di mata gua. Karena ini lagi pas nggak dapet sih, cuman tadi kayak ada Sarma sama Pak Domu di belakang kan. Terus Mama di sini. Nah, warna sih, pemilihan warna. Oke. Kenapa, apakah ini sebuah konsep bahwa warnanya mereka tuh jangan sampai tabrakan sama ijonya ini gitu? Atau, wah untung nggak tabrakan gitu? Kebetulan setiap anak itu aku kasih karakter warna. Oh gitu. Iya, Domu itu merah, saat itu hijau, Gabe itu biru, Sarma itu Orange ya? kuning kok nggak salah apa-apa gitu, pokoknya lupa. Pokoknya ada karakter warna dan orang tua akan ada di warna netral terus. Gitu. Oh, orang tua selalu di warna netral. Ah. Kenapa? Ada reasonnya nggak kenapa orang tua di warna netral? Supaya waktu itu mikirnya bahwa orang tua ini itu nanti tidak akan sama dengan warna anak gitu. Oh, lebih ke kebutuhan artistik ya? Iya. Oke. Nah, obrolan ini kan
adalah sebuah obrolan yang pilu. Iya. Tapi di sebuah adegan yang backgroundnya sangat indah gitu. Maksudnya Iya. kalau kita lihat di sini, Betul. sini itu kan bagus banget gitu Danau Iya. Toba. Nah, cuman obrolan yang keluar tuh pilu gitu. Nah, itu apakah sebuah kesengajaan atau Iya, dari desain awal memang iya, niatnya benar niatnya untuk menggambarkan kontrasan itu. gitu. Jadi bayangin obrolan indah ya Danau Toba. Kata bapaknya kan indah ya Danau Toba, tapi kau kan jarang kesini gitu. Oh, I see. Jadi kayak menunjukkan betapa bedanya keadaan mereka dengan background. Dan gue liat posisinya mamanya itu selalu di tengah, tapi tuker-tukeran kadang mamanya, kadang si bapaknya Iya. gitu. Tapi yang diobrolin mirip-mirip. Iya. Terus ada kayak ya nanti pokoknya kalau ditanya ini alihkan aja ya gitu. Tapi Jadi mereka selalu sebenarnya di tengah. secara skenario di kepala nih secara ukuran bapaknya sedang diinterogasi anaknya sampai selesai. Mamanya diinterogasi anaknya sampai selesai. Tapi secara editing back to back. back to I back. see. Gitu. Baiklah, sekian bedah sinema kita untuk hari ini. Terima kasih Bang Benny sudah bantu Sama-sama. bedah sinema. Tadi gue lupa nanya ke Bang Aco, tapi gue pengen nanya ke Bang Benny Apa deh. tuh? Kalau misalnya teman-teman sutradara muda yang lagi nonton, kira-kira ada nggak kayak saran atau bisa jadi kayak wejangan lah bisa dibilang untuk teman-teman sutradara muda yang pengen masuk ke industri film? Boleh ke situ? Pengen masuk ke industri film? Iya, ya boleh. Either pengen masuk ke industri film atau mulai mencoba untuk ngedirect. Nah, kalau pengen mencoba mendirect adalah sering menonton. Sekarang itu gampang sekali sebenarnya mengakses bahwa di YouTube itu banyak sekali akun YouTube yang membreakdown film, memberikan perspektif tentang kenapa misalnya di film ini ada shot begini, apa sebenarnya yang dimaksudkan gitu. Jadi kita yang benar-benar pengen masuk ke dunia film tapi tidak sekolah film itu bisa mengerti gitu. Karena aku jujur sampai sekarang pun aku masih sering merasa bahwa clueless gitu. Iya. Tapi pelan-pelan ada niat untuk mengerti, ada niat untuk belajar. Jadi sekarang mulai mengerti gitu. Jadi itu sih, apalagi untuk yang benar-benar sudah kuliah film ya. Iya. Itu malah udah punya modal yang sangat besar gitu. Iya. Oke, terima kasih Bang Bene. Nah, di episode Sapi Besi itu kita buka dengan game dan kita akan tutup juga dengan game. Dan nama gamenya kali ini adalah pitching. Boleh diminta kotak ajaib saya? Nah, ini adalah kotak popcorn ajaib saya. Oke, jadi cara mainnya adalah di dalam kotak ini akan ada beberapa nama, ada nama benda, ada nama makhluk hidup. Dan gue akan minta Bang Bene milih 3 dari kertas-kertas ini. Dan dari 3 nama-nama itu Bang Bene harus membuat sebuah premis film. Pokoknya premisnya harus dengan 3 nama ini. Terakhir Fer, 30 detik Fer. Ambil berarti 3. Iya. Dah? Udah. Admin Judol. Admin Judol. Udah enak nih, udah nemu pemeran utamanya. Yoi. Oh, udah duanya udah dapat. Udah. Oke. Terus Admin Judol. Rumah Tua. Rumah Tua. Oke. Gas. Satu lagi. Burung Gagak. Oke. Dari satu harian full ini saya cuma punya 30 detik. Jadi silakan Pak Bene kalau mau pitching dimulai dari sekarang. Jadi ini film tentang semi fantasi gitu. Semi fantasi. Semi fantasi. Oke. Jadi bayangin burung gagak. Burung gagak, oke. Iya. Dia jadi admin judol. Bayangin burung gagak jadi admin judol. Benar. Saking dia berhasil jadi admin judol, dia dapat duit dan bisa beli rumah tua. Bukan rumah baru. Bukan, rumah tua. Jadi dia duitnya berhasil banget nih. Iya. Gak dipakai beli rumah baru, belinya rumah tua. Karena kalau rumah baru, burung gagak nggak cocok tinggal di sana. Bener juga. Harus rumah tua. Bener juga. Bener. Iya, harus rumah Judul tua. filmnya apa? Judul filmnya Rumahku, Rumahmu, Rumah Kita Semua. Itu dia. Terima kasih Bang Bene sudah datang di Sapi Besi. Jangan lupa teman-teman juga jangan lupa nonton episode-episode lain dari Sapi Besi. Dadah, thank you.